Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang teori-teori belajar matematika pada pembelajaran matematika di sekolah dasar. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu ada Syahrani Ananda Putri dengan saya sendiri dengan NIM 2101099. Lalu ada Gesya Arifah Amalia dengan NIM 2103471. Selanjutnya ada Erni Munawaroh dengan NIM 2100819. Selanjutnya ada Dini Ranasiwi dengan NIM 2100899. Dan yang terakhir ada Erza Adriweri dengan NIM 2100710. Teori belajar Branner. Menurut Branner, ada 3 tahapan anak belajar matematika, yaitu berturut-turut tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Selanjutnya ada tahap enaktif. Dalam tahap ini, penyajian yang dilakukan melalui tindakan anak secara langsung terlihat dalam memanipulasi mengotak-atik objek. Untuk gambar A, ukurannya panjang sama dengan 20 satuan, lebar sama dengan 1 satuan. B, ukurannya panjang sama dengan 10 satuan, dan lebar sama dengan 2 satuan. C, ukurannya panjang sama dengan 5 satuan, lebar sama dengan 4 satuan. Lalu ada tahap ikonik. Dalam tahap ini, kegiatan penyajian dilakukan berdasarkan pada pikiran internal, di mana pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar-gambar atau grafik yang dilakukan anak, berhubungan dengan mental yang merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasinya. Lalu ada tahap simbolis. Dalam tahap ini, bahasa adalah pola dasar simbolik. Anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang objek tertentu. Siswa diminta untuk mengeneralisasikan untuk menentukan rumus luas daerah persegi panjang. Jika simbolis ukuran P, ukuran lebarnya L, dan luas daerah persegi panjang L besar, maka jawaban yang diharapkan L sama dengan P kali L satuan. Jadi luas persegi panjang adalah ukuran panjang dikali dengan ukuran lebar. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Dini Ranasiwi. Materi selanjutnya, teori belajar Dines. Menurut Dines, ada 6 tahapan anak belajar matematika, yaitu berturut-turut, tahapan bermain bebas, permainan, penelahaan, kesamaan sifat, representasi, simbolisasi, dan tahap formalitas. Tahap bermain bebas dan permainan yang menggunakan aturan. Yang pertama, permainan bebas. Tahap belajar konsep yang terdiri dari aktivitas yang tidak terstruktur dan tidak diarahkan, yang memungkinkan peserta didik mengadakan eksperimen dan memanipulasi benda-benda konkret dari unsur konsep yang dipelajari itu. Yang kedua, permainan yang menggunakan aturan atau games. Di dalam tahap ini, peserta didik mulai meneliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep itu. Setelah peserta didik mendapatkan aturan yang ditentukan dalam konsep, peserta didik siap untuk memainkan permainan. Dengan bermain, peserta didik mulai menganalisis struktur matematika, misalnya dengan menggunakan balok-balok logika untuk 2 variabel yang berbeda. Terus ada tahap permainan mencari kesamaan sifat. Dalam mencari kesamaan sifat, siswa mulai diarahkan dalam kegiatan menemukan sifat-sifat kesamaan dalam permainan yang sedang diikuti. Untuk melatih dalam mencari kesamaan sifat-sifat ini, guru perlu mengarahkan mereka dengan menganalisasikan kesamaan struktur dari bentuk permainan lain. Translasi ini tentu tidak boleh mengubah sifat-sifat abstrak yang ada di dalam permainan semula. Contoh, kegiatan yang diberikan dengan permainan blok logik. Anak dihadapkan pada kelompok persegi dan persegi panjang yang tebal. Anak diminta mengidentifikasi sifat-sifat yang sama dari benda-benda dalam kelompok tersebut atau anggota kelompok. Terus selanjutnya tahap permainan representasi dan simbolisasi. Yang pertama ada tahap representasi.
Para siswa menentukan representasi dari konsep-konsep tertentu. Setelah mereka berhasil menyimpulkan kesamaan sifat yang terdapat dalam situasi-situasi yang dihadapinya itu, representasi yang diperoleh ini bersifat abstrak. Dengan demikian telah mengarahkan pada pengertian struktur matematika yang sifatnya abstrak yang terdapat dalam konsep yang sedang dipelajari. Terus ada tahap simbolisasi. Para siswa menentukan representasi dari konsep-konsep tertentu. Setelah mereka berhasil menyimpulkan kesamaan sifat yang terdapat dalam situasi-situasi yang dihadapinya itu, representasi yang diperoleh ini bersifat abstrak. Dengan demikian telah mengarah pada pengertian struktur matematika yang bersifat abstrak yang terdapat dalam konsep yang sedang dipelajari. Selanjutnya ada tahap permainan formalisasi. Formalisasi merupakan tahap belajar konsep yang terakhir. Dalam tahap ini, siswa-siswa dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat konsep dan kemudian merumuskan sifat-sifat baru konsep tersebut. Sebagai contoh, siswa yang telah mengenal dasar-dasar dalam struktur matematika seperti aksioma harus mampu merumuskan teorema dalam arti membuktikan teorema tersebut. Contohnya, anak didik telah mengenal dasar-dasar dalam struktur matematika seperti aksioma harus mampu merumuskan suatu teorema berdasarkan aksioma dalam arti membuktikan teorema tersebut. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Geisha Arifa. Baik, yang selanjutnya ada teori belajar Van Hill. Menurut Van Hill ada 5 tahapan anak belajar geometri. Yang pertama tahap pengenalan, kemudian analisis, pengurutan, deduksi, hingga akurasi. Yang pertama ada tahap pengenalan atau visualisasi. Pada tahap ini, siswa baru mengenal bangun-bangun geometri, sehingga mereka dapat mengidentifikasikan bentuk secara keseluruhan dan menentukan secara lisan sesuai dengan kenampakannya. Siswa juga dapat membangun, menggambar, dan menyalin bentuk serta menyebutkan bentuk geometri dengan nama standar ataupun bukan dengan nama standar, seperti persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, segitiga, belah ketupat, layang-layang, kubus, balok, dan bangun lainnya. Pada tahap ini, anak belum mengenal sifat-sifat bangun geometri, sehingga guru diharapkan untuk tidak memberikan pertanyaan seperti, apakah pada persegi kedua diagonal sama? Jika guru tetap memberikan pertanyaan tersebut, maka siswa akan menerimanya melalui hafalan, bukan pengertian. Selanjutnya ada tahap analisis dan pengurutan. Pada tahap analisis, siswa sudah dapat memahami sifat-sifat bangun geometri, seperti jika diberikan kubus, maka siswa itu akan menyatakan jika kubus mempunyai 6 sisi dan 12 rusuk. Pada tahap ini, siswa belum mampu mengetahui hubungan yang terkait antara suatu bangun geometri dengan bangun geometri yang lainnya. Selanjutnya ada tahap pengurutan, dan pada tahap ini siswa sudah mampu mengetahui hubungan yang terkait antara suatu bangun geometri dengan yang geometri lainnya. Siswa pada tahap ini juga sudah memahami pengurutan bangun-bangun geometri dan dapat mengikuti langkah-langkah pembuktian, akan tetapi belum dapat melakukannya sendiri. Misalnya, siswa sudah mengetahui jajar genjang itu trapesium, belah ketupat adalah layang-layang, kubus itu adalah balok. Pada tahap ini, anak juga sudah mampu untuk melakukan penarikan kesimpulan secara deduktif, namun masih pada tahap awal, artinya belum berkembang baik. Yang selanjutnya ada tahap deduksi dan akurasi. Pada tahap deduksi, siswa sudah mampu memahami secara deduksi, yang artinya siswa ini mampu mengambil keputusan secara deduktif atau penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus. Siswa pada tahap ini dapat menggunakan teorema, aksioma, dan definisi dalam pembuktian geometri. Sebagai contoh, pembuktian deduktif untuk menunjukkan bahwa jumlah sudut-sudut dalam jajar genjang 360 secara deduktif dibuktikan menggunakan prinsip kesejajaran. Kemudian pada tahap akurasi,
Tahap ini merupakan tahap terakhir dari perkembangan kognitif siswa dalam memahami geometri. Tahap ini siswa sudah memahami betapa pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Siswa juga pada tahap ini sudah memahami mengapa sesuatu itu dijadikan postulat atau dalil. Lalu, teori belajar Brownell dan Van Agen. Khusus dalam hubungan pembelajaran matematika di SD, Brownell mengemukakan apa yang disebut meaning theory atau teori makna sebagai alternatif dari drill theory atau teori latihan hafal ulangan. Van Agen pada 1949, seorang penganut teori bermakna mengatakan bahwa pada situasi yang bermakna selalu terdapat 3 unsur. Yang pertama, ada suatu kejadian atau event. Yang kedua, ada benda atau objek atau mungkin tindakan yang bisa disebut action. Selanjutnya adanya simbol, lambang, atau notasi atau mungkin gambar yang digunakan sebagai pernyataan yang mewakili unsur pertama di atas. Teori selanjutnya yaitu teori belajar Jesne. Robert Jesne adalah seorang ahli psikologi pendidikan berkebangsaan Amerika yang terkenal dengan penemuannya berupa condition of learning. Jesne merupakan pelopor instruksi pembelajaran yang dipraktekannya dalam training pilot Amerika Angkatan Udara. Ia mengembangkan konsep terpakai dari teori instruksionalnya untuk mendesain pelatihan berbasis komputer dan belajar berbasis multimedia. Teori Jesne banyak dipakai untuk mendesain software instruksional. Robert Jesne mengembangkan teori pembelajarannya berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan individu merupakan akibat dari belajar. Yang kedua, belajar merupakan proses yang kompleks sifatnya. Selanjutnya, ada 8 tipe belajar dalam teori Jesne. Yang ke-1, fase attending, yaitu mengarahkan perhatian. Fase ini untuk menyadarkan siswa akan adanya stimulus dan menangkap stimulus yang relevan. Stimulus yang dimaksud dapat berupa komunikasi verbal, lisan atau tulisan, dan gambar diam. Yang kedua, fase pengharapan. Fase pengharapkan berfungsi mengantar siswa untuk mengetahui tujuan belajar. Orientasi tujuan yang sudah terbentuk pada tahap ini membuat siswa dapat memilih hasil apa yang sesuai pada setiap fase berikutnya dalam pengolahan informasi. Yang ketiga, fase retrieval, mendapatkan kembali. Fase ini berfungsi untuk mengingat kembali kapabilitas prasyarat esensial untuk kegiatan belajar yang baru. Proses menggali ingatan dapat dipengaruhi oleh stimulus eksternal. Pada proses ini, kemungkinan peserta didik akan kehilangan hubungan dengan informasi yang ada dalam ingatan jangka panjang. Yang keempat, fase pengisyaratan untuk retrieval. Fase ini berfungsi memberikan isyarat tambahan untuk mengingat kembali kapabilitas yang sesuai dari memori jangka panjang. Selanjutnya, yang kelima, fase persepsi selektif atas sifat-sifat stimulus. Pada fase ini, siswa melakukan seleksi terhadap stimulus yang datang. Informasi yang relevan dengan pelajaran yang akan disajikan dipanggil dari ingatan jangka panjang maupun ingatan jangka pendek untuk diberi kode. Yang keenam, fase semantic accounting, yaitu sandi semantik. Fase ini merupakan fase pengkodean, yaitu pemberikan kode pada ciri-ciri stimulus dengan kerangka kerja konseptual atau bermakna dan disimpan dalam memori jangka panjang. Yang ketujuh, fase retrieval dan respon. Fase ini berfungsi mengembalikan informasi yang disimpan ke pembangkit respon dan mengaktifkan respon. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, fase reinforcement, yaitu fase penguatan. Fase ini berfungsi mengkonfirmasikan pengharapan siswa tentang tujuan belajar. Pada fase ini, siswa mendapatkan pengukuhan atas diperolehnya kapabilitas baru alih belajar. Yang selanjutnya yaitu teori Piaget. Teori Piaget mengatakan bahwa guru matematika harus mengetahui perkembangan kognitif terhadap anak. Tingkat perkembangan intelektual yang dilakukan oleh setiap individu yaitu tingkat sensor sampai motor. 0 sampai 1 tahun, praopsional 2 sampai 7 tahun, operasional konkret 7 sampai 11 tahun, dan operasional formal 11 tahun ke atas. Hasil dari studi literatur diperoleh bahwa teori Piaget yang diterapkan dalam pembelajaran matematika pada materi operasional
penjumlahan dengan menggunakan alat peraga maupun pengasuh kreativitas, pola pikir siswa, dan meningkatkan keaktifan siswa kelas 1 SD. Baik, selanjutnya ialah teori Ausubel. Menurut Ausubel, belajar bermakna terjadi jika suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat di dalam struktur kognitif seseorang. Selanjutnya, bila tidak ada usaha yang dilakukan untuk mengasimilasikan pengertian baru pada konsep-konsep yang relevan yang sudah ada di dalam struktur kognitif, maka akan terjadi belajar hafalan. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna menurut Ausubel adalah struktur kognitif yang ada, stabilitas dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu dan pada waktu tertentu. Seseorang belajar dengan mengasosiasikan fenomena baru ke dalam skema yang telah ia punya. Dalam prosesnya, siswa mengkonstruksi apa yang ia pelajari dan ditekankan pelajar mengasosiasikan pengalaman, fenomena, serta fakta-fakta baru di dalam sistem pengertian yang telah dipunyainya. Teori belajar bermakna Ausubel ini sangat dekat dengan inti pokok konstruktivisme. Keduanya menekankan pentingnya siswa mengasosiasikan pengalaman, fenomena dan fakta-fakta baru ke dalam sistem pengertian yang telah dipunyai. Keduanya menekankan pentingnya asimilasi pengalaman baru ke dalam konsep atau pengertian yang sudah dipunyai siswa. Keduanya juga mengandalkan bahwa dalam pembelajaran itu harus aktif. Kemudian yang selanjutnya ada teori belajar Vygotsky. Teori belajar Vygotsky merupakan salah satu teori belajar sosial sehingga sangat sesuai dengan model pembelajaran kooperatif. Karena di dalam model pembelajaran kooperatif terjadi interaktif sosial, yaitu interaksi antara siswa dengan siswa dan antara siswa dengan guru. Di dalam usaha menemukan konsep-konsep dan pemecahan masalah, selama proses interaksi ini terjadi pemagangan kognitif, yaitu proses di mana seseorang yang sedang belajar tahap demi tahap memperoleh keahlian melalui interaksinya dengan pakar. Teori Vygotsky ini mengakomodasi sosial kultural revolution yang beranggapan bahwa pembelajaran terjadi apabila anak-anak bekerja ataupun belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari. Namun tugas-tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuannya, ataupun tugas-tugas tersebut berada di dalam zone of proximal development. Di mana zone of proximal development adalah perkembangan kemampuan siswa sedikit di atas kemampuan yang sudah dimilikinya. Vygotsky lebih menekankan scaffolding, yaitu memberikan bantuan penuh kepada anak dalam tahap-tahap awal pembelajaran yang kemudian berangsur-angsur dikurangi dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil alih tanggung jawab semakin besar segera setelah ia dapat melakukannya. Kemudian selanjutnya adalah teori Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dengan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar, seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera, atau suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk bereaksi atau berbuat. Sedangkan respon merupakan reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, ataupun gerakan, serta tindakan akibat adanya rangsangan. Jadi, perubahan tingkah laku akibat kegiatan belajar dapat berwujud konkret, yaitu yang dapat diamati, atau tidak konkret, yang tidak dapat diamati. Thorndike mengemukakan bahwa terjadinya asosiasi antara stimulus dan respon ini mengikuti hukum-hukum berikut. Yang pertama, hukum kesiapan, atau yang biasa disebut law of readiness, yaitu semakin siap suatu organisme memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu, sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Kemudian yang kedua adalah hukum latihan, atau law of exercise, yaitu semakin sering suatu tingkah laku diulang ataupun dilatih, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Kemudian yang terakhir adalah hukum akibat, atau law of effects, yaitu hubungan stimulus respon cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan,
dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Nah, sekian materi yang bisa disampaikan tentang teori-teori belajar matematika pada pembelajaran matematika di sekolah dasar. Terima kasih dan sampai ketemu di lain kesempatan.